Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama Malam. saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Senang sekali rasanya malam hari ini ketemu lagi dan jumpa lagi ke Bapak Ibu semua di sini. Ada Pak Hendra, halo Pak. Ada Bu Melani, Halo. ada Pak Ferdi yang masih di jalan, yang masih di mobil ya Pak. Ya, kemudian ada dari Pekanbaru juga ya Bapak Ibu semua ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini tema kita adalah Cocoa Flavanol untuk hipertensi. Nah, pasti sudah banyak yang tahu nih kaitannya apa kok makan minum cocoa bisa tensinya bisa terkontrol ya. Nah, kalau begitu nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan pertanyaan akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Bapak Ibu juga bisa memberikan kesaksian atau testimoni dan tentunya saya akan memberikan hadiah menarik untuk Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung saja kita panggil ya, kita tes. Dokter Winda sudah hadir. Halo, Halo, Malam dokter. dong. Oke, baik. Ah, semoga sinyal malam ini baik ya, Dok ya. semoga ya. Semoga ya. Oke, materinya mengenai hipertensi. Baik, silakan Dokter Winda. Oke, thank you Di. Selamat malam semua teman-teman. Walaupun sudah malam, tapi semangatnya kayak pagi ya, tetap ya. Dimanapun teman-teman berada, yang mungkin masih di jalan, atau mungkin yang sudah sampai di rumah, sudah berkumpul dengan keluarga, tapi masih mau menyempatkan waktu untuk belajar bareng. Thank you very much untuk waktunya. Oke, tapi kita hari ini kita mau bahas tentang hipertensi. Ya, hipertensi, siapa yang hipertensi? Ya, pasti udah familiar banget dong tentang hipertensi kan. Baik tensinya tinggi maupun emosinya yang tinggi ya. Semoga sih bukan emosinya tinggi ya. Kalau bisa sih semua sih sehat-sehat. Tapi alangkah baiknya kita lebih mendalami tentang hipertensi ini supaya kita bisa mencegah atau mengontrol tekanan darah kita supaya kita jangan sampai jadi hipertensi ya. Yuk, slide. Nah, yang dikatakan hipertensi itu apa sih? Apakah dengan kita tensinya tinggi di atas normal, terus langsung jadi hipertensi? Enggak, ya. Dikatakan hipertensi kalau kondisinya itu sudah kronis, dalam artian berkali-kali, beberapa kali dicek tekanan darahnya, ternyata di atas normal. Barulah disebut dengan kategori hipertensi, ya. Jadi dia merupakan adalah kondisi kronis di mana tekanan darah kita meningkat. Sebenarnya yang jadi masalah adalah karena tekanan darah kita meningkat, ini biasanya meliding kepada komplikasi-komplikasi yang bisa malah membahayakan nyawa. Jadi sebenarnya yang bikin serem hipertensi ini adalah komplikasinya, gitu ya. Komplikasinya apa aja? Bisa jantung, bisa stroke, atau bahkan bisa sampai kematian. Slide. Nah, yang dikatakan tekanan darah normal itu berapa sih? Nah, tekanan darah normal itu adalah 120 di bawah 120/80. Nah, jadi kalau teman-teman tensinya masih di bawah ini, itu masuk kategori normal. Even tensinya mungkin 90/70 atau 90/60, tapi teman-teman ngerasanya ya fit-fit aja, itu masuk dalam kategori normal ya, bukan darah rendah tapi normal. Nah, yang di sini kita topiknya adalah hipertensi. Jadi lebih daripada normal ini. Dikatakan sudah mulai hipertensi kalau kita itu tensinya sudah di atas 130/80. Nah, ya, kalau udah di atas itu baru kita harus waspada, kita sudah masuk ke kategori hipertensi. Tinggal nanti kita dilihat lagi nih di atas 130-nya itu berapa, gitu ya. Kalau yang stage 1 itu dia 130 sampai 139/80 sampai 89. Nah, kalau yang stage 2 itu dia sudah di atas 140 per di atas 90. Nah, teman-teman yang mau hipertensi kira-kira yang mana nih, ya? Slide. Nah, siapa saja sih di antara kita yang punya resiko hipertensi? Pertama adalah usia di atas 65 tahun atau lansia. Kalau zaman dulu itu ya lansia
terus tekanan darahnya di 130 gitu ya, 130/80. Dulu itu dibilangnya masih dalam kategori normal, tapi sekarang udah enggak ya. Jadi kalaupun 130/80, usianya juga di atas 65 tahun, itu tetap di kategorinya itu tidak normal ya, tetap dalam kategori hipertensi. Lalu juga selain itu juga lebih kepada pola hidup. Ya, pola hidup yang seperti apa? Yang suka makan garam berlebihan, terus juga jarang konsumsi buah dan sayuran, kurang olahraga, terus habis itu suka minum minuman yang beralkohol, ya. Belum lagi nih sudah ada faktor genetiknya dan obesitas lagi. Nah, inilah teman-teman yang nanti punya resiko hipertensi karena memang basically ya seringnya sih sebenarnya mungkin kita punya faktor genetik ya, orang tua kita punya hipertensi, kita juga punya potensi untuk terkena hipertensi juga. Tapi potensi ini tidak akan menjadi kejadian kalau seandainya kita menjaga pola hidup yang lebih sehat gitu. Jadi memang untuk sampai terjadi suatu penyakit tetap ada dua faktornya ya, baik dari faktor genetik maupun faktor eksternal gitu. Dan di sini dari antara dua ini justru yang paling penting adalah faktor eksternal. Karena walaupun teman-teman yang nggak punya faktor genetik sekalipun, tapi kalau eksternalnya nggak dijaga ya sama aja, akan tetap kena juga penyakitnya. Ya. Terus gejalanya apa aja nih? Ya. Ya, oke, ini dulu ya. Penyebab hipertensi itu sebenarnya dibagi dua. Ya, ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu memang adalah hipertensi yang diakibatkan ketidakseimbangan metabolisme di dalam tubuhnya, gitu ya. Baik mungkin dari segi hormonal ya atau dari metabolismenya sendiri. Jadi hipertensinya itu bukan disebabkan karena masalah pada organ lain. Jadi memang faktor pada si pembuluh darahnya sendiri. Ada juga penyebabnya adalah hipertensi sekunder, di mana terjadi hipertensi akibat dari masalah di organ lain. Seperti biasanya yang paling sering, contoh kondisi-kondisi tertentu ya, seperti ginjal, yang punya masalah ginjal biasanya disertai akibat penyakit ginjalnya, jadi hipertensi juga. Atau bisa juga nih pada kondisi khusus seperti hamil, ya. Pada ibu hamil, itu juga bisa beresiko akibatnya adalah terjadi hipertensi. Nah, itu masuk kategorinya hipertensi sekunder. Slide. Apa saja gejala-gejala hipertensi? Pertama, itu ngerasa sakit kepala. Mungkin juga teman-teman pasti familiar ya apalagi yang punya hipertensi. Itu biasanya itu merasa sakit kepala. Kepalanya itu bisa rasanya seperti nyut-nyutan, seperti tension headache gitu ya, atau kayak kepala itu kayak ditekan, keras, atau juga bisa rasanya seperti melayang. Dan biasanya ini nyerinya itu agak ditengkuk gitu ya, ditengkuk di leher gitu. Nah, lalu juga bisa juga ya disertai juga dengan lemas, gangguan penglihatan, atau bisa juga bahkan sampai ada merasa nyeri dada dan sesak napas juga. Lalu kalau dicek ritme jantungnya, itu bisa ditemukan adanya aritmia juga. Dan untuk kondisi yang lebih berat, ini bisa berdampak sampai kepada ginjalnya, sehingga bisa ditemukan darah di dalam urinnya. Nah, kalau untuk yang darah dalam urin ini, kalau kasat mata bisa kelihatan bisa enggak. Kalau yang masih ringan sebenarnya malah nggak kelihatan di dalam darah. Nggak kelihatan di dalam urin darahnya gitu ya. Karena ya sewarna sama urinnya aja karena sedikit banget. Tapi yang sudah berat banget itu sampai benar-benar memerah urinnya. Nah itu jangan sampai deh ya. Slide. Nah, mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Gimana caranya? Ya, intinya adalah kita cegah supaya tekanan darah kita nggak tinggi. Mulai dari pola makan kita, ya, pola hidup kita rubah. Mulai lebih mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Kalau makan garam boleh konsumsi, boleh kok masak atau makan itu pakai garam boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Mecin itu juga dikurangin. Ya, terus habis itu juga selain itu juga kita usahakan juga lah selain makannya diatur, mulailah berolahraga ya, olahraga secara teratur, nggak harus yang berat, yang penting rutin supaya ini untuk menstabilkan antara yang masuk
dengan yang keluar. Terus juga selain itu juga kan nanti dengan kita menjaga makan, kita berolahraga, berat badan kita juga bisa lebih ideal juga, sehingga meminimalisir juga resiko kita untuk terjadinya tekanan darah yang tinggi. Dan tentunya yang baik-baik ini juga jangan dirusak dengan radikal bebas, yaitu caranya dengan kita berhenti merokok kalau bisa ya. Kalau susah berhenti merokok, ya udah kurangin dulu deh, seenggaknya gitu ya, bertahap sampai nanti akhirnya bisa berhenti. Dan juga menghindari minuman yang beralkohol. Dan tentunya ini memang nggak gampang, kadang-kadang kita juga bolong-bolong. Ya sudah, kalau kayak gitu untuk yang bolong-bolongnya kita bisa bayar atau semakin menyempurnakan usaha kita untuk mencegah hipertensi ini dengan mengkonsumsi antioksidan yang tinggi. Slide. Nah, ini produk kesayangan kita, ya. Memperkenalkan Flavanol Original, Sweet, dan juga DTM with Arginine, yang merupakan kandungan dari preserved flavanol dari biji kakao, yang masih mengandung 80% ya, cocoa flavanol alamiah. Slide. Kalau kita ngomongin flavanol, flavanol itu dia dari polifenol, ya. Polifenol itu dia punya subkategori ada 6 ya, subkategori ada 6, salah satunya adalah flavonoid, dan flavonoid ini salah satunya di bawahnya lagi adalah flavanol. Dan flavanol ini akhirnya masuk dalam kategori antioksidan, dan di mana dari hasil penelitian kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa terutama itu sudah terbukti secara klinis punya manfaat yang bagus untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi dalam jangka pendek itu kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu pelebaran pada dinding pembuluh darah kita. Jadi kita punya pembuluh darah itu jadi lebih elastis gitu, sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin konsumsi, kita juga akan mendapat manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya tidak rusak pada saat proses ekstraksinya. Slide. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine. L-arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memproduksi protein yang nantinya akan digunakan untuk regenerasi sel. Biasanya kita mendapatkan sumber ini dari makanan kita sehari-hari ya, bisa dari daging-dagingan, daging merah, daging putih, atau juga bisa dari produk olahan susu ataupun kacang-kacangan. Slide. Nah, yang unik dari arginine ini adalah kalau diperlukan, dia itu bisa berubah struktur menjadi nitric oxide. Apa itu nitric oxide? Nitric oxide itu adalah suatu zat yang dihasilkan oleh sel endotelium pada pembuluh darah kita untuk nanti perannya dalam membuat otot-otot pembuluh darah menjadi elastis. Nah, namun sayangnya sering sekali bagi kita yang punya pembuluh darah yang udah rusak, ya, sehingga sisa endotelium kita ini jadi kurang mampu dalam memproduksi nitric oxide yang cukup, sehingga kita punya pembuluh darah jadi kurang elastis. Siapa-siapa aja nih yang pembuluh darahnya rusak? Ya rata-rata kita semua, ya kan? Tapi mungkin ada beberapa yang khusus lebih rusak pembuluh darahnya dibandingkan yang pada umumnya, seperti kasus-kasus yang diabetes, terus mungkin yang punya hipertensi, ya, hiperkolesterol, atau sudah punya plak-plak pada pembuluh darah. Ini kecenderungan memang pembuluh darahnya itu sudah lebih rusak, sel endoteliumnya sudah lebih rusak, sehingga produksi nitric oxide-nya jadi lebih berkurang. Nah, pada kondisi ini, arginine bisa dimanfaatkan untuk berubah menjadi nitric oxide supaya bisa bekerja dalam mengelastisitaskan pembuluh darah, supaya aliran darah bisa terjaga tetap lancar. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, ataupun senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, di sini produsen kita, yaitu Berry Callebaut, sudah memiliki paten metode ekstraksi kokoa, di mana metode tersebut sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami bila dibandingkan dengan proses pembuatan coklat konvensional pada umumnya. Nah, disinilah yang membedakan coklat cocoa flavanol FHI dibandingkan dengan coklat di pasaran. Nah, jadi memang berbeda ya, karena biasanya pada proses pembuatan coklat yang umum itu justru cenderung merusak kadar flavanolnya karena melalui proses fermentasi dan juga pemanasan. Nah, di sini metode yang ditemukan oleh Berry Callebaut dan sudah dipatenkan oleh mereka itu sudah menggunakan metode yang berbeda, sehingga
dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Dan itu satu-satunya di Indonesia, hanya ada di Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, lalu kita juga sudah ada punya studi klinis nih ya. Studi klinis di sini memang sudah jelas bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa loh meningkatkan fungsi endotelium kita supaya menjadi lebih baik dan dapat memproduksi nitric oxide yang lebih baik juga, sehingga ini akan menjaga kelancaran aliran darah kita. Slide. Nah, lalu kita juga sudah punya studi klinis juga, di mana ternyata dengan mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, itu juga bisa juga membantu untuk meningkatkan aktivitas stem cell kita dalam meregenerasi sel-sel yang rusak, gitu. Jadi memang kan biasanya nih ya, untuk yang membedakan kita dengan yang anak-anak atau yang lebih tua adalah kecepatan tubuh kita untuk menyembuhkan diri. Karena di sini adalah hubungannya dengan aktivitas stem cell kita. Seiring dengan pertambahan usia, stem cell kita itu justru semakin lambat aktivitasnya. Itu semakin lambat beraktivitas, sehingga ini akan membuat regenerasi sel, proses recovery tubuh kita itu jadi semakin melambat juga. Ya, itu adalah tanda-tanda penuaan. Nah, ternyata dengan mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, itu bisa meningkatkan aktivitas stem cell kita supaya jadi lebih mudah, gitu ya, lebih mudah, sehingga kemampuan regenerasi sel-sel tubuh kita dan juga recovery tubuh kita itu bisa lebih cepat seperti saat kita masih lebih muda. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini kita sudah bisa mengklaim manfaat cocoa flavanol kita ini memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah supaya kita mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Dan ini tentunya tidak semua produk bisa mengklaim manfaat ini loh. Jadi karena memang cocoa flavanol ini sudah diakui oleh EFSA, makanya boleh kita klaim. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya buat teman-teman, pada dasarnya sih bisa mengkonsumsi untuk yang original maupun sweet, itu cukup 3-5 gram sehari, itu sudah bisa buat maintenance gitu ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang memang sudah punya masalah pada vaskular, seperti kasus kita hari ini adalah hipertensi, maupun juga pada yang teman-teman yang ada diabetesnya, hiperkolesterol, atau sudah punya plak pembuluh darah, sudah ada riwayat stroke atau serangan jantung, nah ini bisa mengkonsumsinya memang sebaiknya lebih banyak, yaitu sekitar 15 gram setiap harinya ya. Lalu atau juga bisa juga untuk mengkonsumsi yang flavanol DTM with arginine. Nah, untuk yang normal ya, yang untuk maintenance-nya, teman-teman bisa mengkonsumsi flavanol DTM 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu, lalu bisa dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Tapi kembali lagi ya, buat teman-teman yang kebetulan mungkin punya masalah terhadap pembuluh darah seperti hipertensi, kolesterol, diabetes ya, boleh mengkonsumsi DTM ini 3 saset per hari ya, supaya efeknya bisa lebih maksimal. So, yuk mari deh sekarang kita kendalikan tekanan darah supaya kita bisa tenang hidupnya. Thank you. Baik, terima kasih Dokter Winda. Oke, baik. Bapak Ibu, itu dia tadi penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat cocoa flavanol untuk hipertensi.